Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi pada renungan harian di pagi ini. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus memberkati kita semua. Kiranya kasih dan hikmat yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita di sepanjang hari ini. Nas renungan buat kita hari ini, Senin, tanggal 19 Agustus 2024, diambil dari kitab Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 5 ayat 19. Dikatakan demikian, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, pahami, lakukan, dan ajarlah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi bertengkar sengit dengan Yesus. Bagi mereka ajaran Tuhan Yesus banyak yang bertentangan dengan hukum Taurat. Bahkan ada yang mengingkarinya. Misalnya ketika Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, orang-orang mengkritik dia karena hukum melarang hal seperti itu. Dalam khotbah di bukit, Yesus menekankan bahwa dia datang bukan untuk menghapuskan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Bahkan Yesus menegaskan bahwa siapapun yang menolak salah satu perintah Taurat, bahkan yang terkecil sekalipun, ia mempunyai kedudukan paling rendah dalam kerajaan surga. Namun bagi Yesus hukum Taurat tidak ada artinya jika hanya dilihat sebagai peraturan agama. Yesus menegaskan yang terpenting bukanlah menjaga kemurnian ajaran hukum, melainkan bagaimana hukum itu diamalkan dan dialami dalam kehidupan sehari-hari. Taurat memiliki makna jika makna sebenarnya dijiwai oleh tindakan dan pandangan hidup seseorang. Taurat merupakan inspirasi yang membimbing manusia menuju kebaikan dan menjadi sumber akhlak dalam tindakan dan perbuatannya dalam hidupnya. Menurut Yesus, orang-orang seperti itu akan menduduki kedudukan tertinggi di surga. Sebagai pengikut Kristus, seringkali kita hanya bertindak sebagai pendengar atau pembaca firman Tuhan yang telah dibaca dan didengar, belum merasuki dan menjiwai seluruh cara hidup, keagamaan, dan sosial kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memanggil kita bukan hanya untuk menjadi pendengar dan pembaca firman-Nya, namun terlebih lagi menjadi pelaku firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, lewat firman-Mu hari ini kami diingatkan supaya kami tidak hanya menjadi pendengar dan pembaca firman-Mu saja, melainkan supaya kami belajar terus untuk mendengar, memahami, dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Roh Kudus-Mu yang selalu menuntun dan memampukan kami untuk melakukan dan mengamalkan segala Taurat hukum-hukum-Mu. Sadarkan kami Tuhan bahwa
kedudukan orang percaya dalam kerajaan surga akan ditentukan oleh sikap dan perilakunya terhadap hukum Allah dan oleh caranya mengajarkannya dan mengamalkannya kepada orang lain. Dan tingkat kesetiaan kami dalam meresponi firman Allah akan menentukan taraf kemuliaan kami di surga. Kami bermohon agar Tuhan senantiasa memberkati hidup para pendengar renungan pagi ini, supaya mereka semakin rindu bersekutu dengan Tuhan, semakin memiliki pengenalan yang dalam dan kasih akan Tuhan Yesus Kristus yang telah berkorban dan rela mati di kayu salib untuk menjadi tebusan atas dosa-dosa umat manusia. Kami berdoa agar kiranya Tuhan menolong dan menyembuhkan mereka yang mengalami sakit penyakit, mereka yang dirawat di rumah sakit atau di rumah mereka masing-masing. Tuhan kiranya menopang dan menguatkan mereka yang letih lesu dan berbeban berat dan yang mengalami berbagai penderitaan. Kiranya Tuhan melawat dan melepaskan mereka yang terpenjara maupun terbelenggu akibat persoalan dunia, supaya mereka dapat keluar dan terbebas dari beban dan persoalan-persoalan yang mereka alami. Tuhan menolong dan membuka pintu pekerjaan bagi mereka yang sedang berusaha mencari pekerjaan. Terima kasih Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.